Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, majelis taklim khairun nisa. Mudah-mudahan kita semua yang rawuh di masjid di Ponorogo ini, semua langkah kaki kita dari rumah menuju rumah Allah ini semua mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita mencoba mendaras, merenungkan ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-129. Karena saya lihat sebagian ada yang tidak bawa Quran, berarti saya anggap para hafidhah. Artinya sudah hafal di luar kepala. Karena sudah di luar kepala sampai tidak ingat lagi. Ayat 129 masih ada kaitan dengan bulan yang istimewa ini, yakni bulan Maulid, kalau orang Jawa menyebutnya bulan Mulut. Karena di bulan ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di muka bumi sebagai pemandu risalah terakhir yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 129 itu kalau diterjemahkan secara harfiah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ath, utuslah, fihim, di kalangan mereka atau di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhum, dan dia akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Alkitab, wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan dia akan menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau sendiri, al-azizu, yang maha perkasa, al-hakimu, yang maha bijaksana. Itu arti harfiah dari ayat 129. Coba kita renungkan, ini ayat sebetulnya merupakan bagian dari akidah. Karena di dalam Islam itu ada dua tema besar. Pertama akidah, yang kedua syariah. Kalau akidah
itu ada 2 poin penting yang selalu kita baca, dan itu disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Apa akidah itu? Selalu kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau yang poin pertama akidah tauhid, yang kedua akidah an-nubuwah. Apa itu akidah tauhid? Akidah tauhid itu meyakini bahwa Allah itu Maha Tunggal, satu, yang tidak ada syarikat baginya. Itulah yang disebut sebagai akidah tauhid. Poin yang kedua yang dimaksud adalah akidah an-nubuwah, beriman kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus sebagai khataman nabiyyin, nabi yang terakhir. Tidak ada nabi yang diutus setelahnya, dan dia adalah penyempurna dari risalah para nabi sebelumnya. Salah satu, bila kita tidak meyakini, maka keislaman kita pudar. Kita bertauhid tetapi tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dinyatakan sebagai muslim. Jadi itu 2 pilar. Itulah sebabnya kalau kita sholat selalu baca apa itu di tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, ya kan, dan seterusnya. Itu selalu kita baca, karena itu ikrar ketauhidan dan ikrar pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, semua para ulama generasi terdahulu sampai kita sekarang tidak ada yang beda pendapat. Tidak ada satupun di semua ahli tafsir ketika memahami ayat itu, yang dimaksud rasulan, seorang rasul, itu merujuk kepada khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ada di antara para ahli tafsir satu saja di antara mereka yang memahami rasulan, seorang rasul yang dimaksud di situ merujuk kepada nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada? Tidak ada. Berarti kesimpulannya apa? Kalau sudah bicara akidah, semua para ulama itu satu pendapat, tidak ada beda pendapat. Tapi kalau sudah bicara syariah, syariah itu biasa kita kenal dengan sebutan fikih, hukum Islam. Selalu ada potensi untuk berbeda. Para ulama ada beda pendapat. Contoh, sebetulnya banyak, saya cuma ambil satu contoh. Contohnya apa? Misal, ayat yang berbunyi, wamsahu biru'usikum. Ini berkaitan dengan ayat wudu di dalam surah Al-Maidah. Wamsahu biru'usikum. Arti-artinya, usaplah kepala kalian. Berarti kepala itu diusap atau dibasuh? Diusap. Semua para ulama sepakat memang kepala itu diusap, bukan dibasuh, bukan digerojok seperti orang keramas itu, bukan, tapi diusap. Tapi masalahnya, diusapnya itu seluruh kepala atau hanya cukup sebagian. Nah, para ulama beda pendapat. Kalau mazhab Maliki itu semua mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah mengusap seluruh kepala, mulai dari depan sampai belakang. Itu mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu mengusap sebagian. Makanya ada yang cuma sebagian saja. Jenengan biasanya itu mengusap sebagian karena lebih memudahkan, ya toh? Kenapa beda pendapat? Karena memang kalau bicara syariah tidak ada yang tunggal, selalu ada varian, selalu ada beda-beda. Tapi beda-bedanya itu bukan sifatnya qat'i. Tahu qat'i? Pasti. Karena itu ijtihad.
Tapi kalau akidah tidak ada ijtihad. Akidah itu sudah qat'i, sudah pasti. Tapi kalau syariat bisa berbeda. Ini pelajaran bagi kita. Kita ini jangan terlalu fokus pada sesuatu yang beda-beda. Jangan terlalu fokus yang sifatnya syariah, tapi fokuslah yang sifatnya akidah. Cuma masalahnya di tengah-tengah kita pada umumnya, itu fokus ke akidah atau fokus ke syariah? Syariah. Termasuk sampean fokus kemana? Nah, kebanyakan kita fokusnya ke syariah. Bukan berarti syariah tidak penting, bukan loh, jangan salah paham. Syariah itu perlu, tapi jangan terlalu merasa paling benar. Kalau merasa paling benar, berarti yang lain dianggap tidak benar. Contoh nih, panjenengan kan ini sudah S4, S5 ya, karena butuh contoh konkret. Misal meletakkan tangan saja ketika takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, ada nggak yang begini? Nah, kemudian Allahu Akbar di atas pusar, ada. Allahu Akbar di bawah pusar, kan ada yang begini tuh. Nah, yang begini tuh, ada yang begini. Kalau mazhab Syafi'i begini, kalau mazhab Hambali begini. Tapi ada juga Allahu Akbar lurus, enggak begini. Allahu Akbar. Jenengan yang umrah atau yang haji pernah kan ada orang lihat sholat begini? Itu mazhab Maliki. Nah, pertanyaannya mana yang betul? Kalau sampai ditanya begitu, mana yang betul? Semua betul, karena ada hadisnya, karena ada dasar hukumnya. Ya, jangan merasa paling betul ini, yang lain semua salah. Itu yang namanya merasa paling benar. Tapi kalau misalnya ada orang sholat begini, Allahu Akbar, misalnya salah atau betul? Salah. Kalaupun kita tahu itu salah, ya salah itu. Gak ada contoh dari Nabi begitu. Tapi jenengan jangan tegur di banyak orang, karena itu merendahkan orang. Tapi cara menegurnya adalah empat mata. Tidak boleh ada orang yang tahu. Berarti jangan di muka umum. Nah, cara menegurnya pun dengan etika. Diajak dialog yang santun, sehingga dengan kesantunan dialog itu menyebabkan dia tahu, oh ini yang benar, ada hadisnya, ada dalilnya, yang begini memang tidak ada. Begitulah akhlak seorang muslim. Dan cara begini diteladankan oleh Nabi dulu. Nabi dulu ketika bersama para sahabat di masjid, ya, ada sahabat senior, dan ada Nabi juga. Tiba-tiba ada orang datang ke dalam masjid, langsung ngocor di dalam. Kalau ngocor, pipis. Kira-kira kalau jenengan reaksinya gimana? Ditegur, dimarahi. Ya, sahabat itu waktu itu mau marah sama orang itu, tapi Nabi mengatakan jangan, biarkan dia sampai selesai. Kenapa kok Nabi nggak mau biarkan sampai selesai? Kalau ditegur, mesti kocar-kacir kemana-mana itu, betul kan? Nabi nggak mengatakan jangan itu, jangan kamu lakukan, sampai akhirnya dia selesai. Setelah itu diajak bicara. Begitu akhlak Nabi. Kira-kira kita bisa nggak begitu ya? Lebih fokus ke akidah, syariah kalau beda-beda nggak perlu dipersoalkan. Yang penting ada dalilnya. Itu yang penting. Itu yang diajarkan oleh ulama kita. Dan kalau bicara akidah, Quran itu kenceng. Makanya para ulama nggak ada beda pendapat. Perhatikan, di ayat itu ada kata-kata Rasulan, seorang Rasul. Disebut nama nggak di situ? Nggak disebut nama. Meskipun tidak disebut nama, ya, para ulama paham bahwa Rasulullah yang dimaksud itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Kita bisa baca tafsir Jalalain,
kita bisa baca tafsir Ibnu Katsir, kita bisa baca tafsir At-Tabari, kita bisa baca tafsir Muqatil Ibn Sulaiman. Pokoknya semua tafsir kita buka, kita obok-obok. Tahu maksudnya? Dia obok-obok. Ternyata tidak ada satupun mufassir ahli Quran yang pernyataannya mengatakan Rasul di situ yang dimaksud adalah Nabi Musa misalnya. Nggak ada. Nabi Isa juga bukan, Nabi Yahya juga bukan, tapi semua sepakat siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa bisa begitu? Karena memang ayat sebelumnya itu jelas. Jelasnya bagaimana? Coba lihat ayat 128. Saya bisa dibantu dibaca terjemahan Indonesia saja. Al-Baqarah. Dan kembali kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak itu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkau lah yang maha menerima taubat, maha penyayang. Nah, sudah kira-kira paham maksudnya tadi? Itu doa munajat berapa orang? Satu orang atau dua orang? Coba cermati lagi. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua. Berarti yang berdoa itu berapa orang? Berdua atau berlima? Berlima atau berempat? Jadi yang berdoa itu siapa? Dua orang. Dua orang itu siapa? Lihat ayat 127. Disebut nama siapa di situ? Meninggikan. Meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Berarti yang menyebut kami di situ namanya siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Ada nggak orang lain di situ? Nggak. Dua orang itu kemudian berkata, Rabbana waj'alna muslimaini. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan kami berdua menjadi dua orang yang muslim yang layak di hadapanmu. Berarti yang dimaksud dua orang itu siapa? Ibrahim dan Ismail. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Keturunan kami ini siapa? Keturunan Ibrahim melalui Ismail. Oke? Menjadi apa? Ummatan muslimatan lak. Menjadi satu ummah yang juga layak di hadapanmu. Ini pelajaran ya. Pelajaran apa? Ibrahim itu sebagai orang tua. Ismail itu sebagai anak kandungnya. Tetapi ketika munajat kepada Tuhannya, mereka berdua tidak egois. Tahu maksudnya egois? Menjadi soleh untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan masa depan generasi setelahnya. Saya tanya sekarang, panjenengan selama ini kalau berdoa, itu saya gak ngereken keturunan ke depan. Kalau jenengan gimana? Ya, itu yang benar. Itulah teladan Nabi kita Ibrahim. Jadi kalau menjadi soleh, menjadi orang benar, menjadi orang yang muslim, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga fokus juga kepada generasi setelah kita. Bahkan bukan hanya pada cucu, tapi anak cucu, cicit, dan generasi seterusnya. Itulah kemudian redaksi ini menyebutkan ummah. Apa itu ummah? Ummah itu kumpulan banyak orang. Bukan hanya satu generasi, tapi lintas generasi. Berarti sedikit atau banyak? Banyak. Makanya disebut ummah. Sudah kumpulan banyak orang, melintas batas generasi, dari satu zaman ke zaman berikutnya. Berarti ini keturunan yang sangat banyak. Itu sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim.
agar keturunan yang melalui Ismail itu menjadi satu bangsa, satu ummah yang amat besar, dan mereka semua menjadi Muslim. Ini doa Nabi Ibrahim. Berarti jangan kita ini pikirannya sempit, tapi pikirannya harus luas. Jangan fokus hanya pada kita sendiri, egois, tapi fokus pada masa depan generasi setelah kita. Karena surga itu bukan milik kita, tapi surga itu milik semua. Kebanyakan orang itu fokus mencari surga itu untuk dirinya sendiri, atau kalau bisa semua masuk surga. Hah? Beneran? Iya, hanya untuk kita. Kita atau untuk semua? Seharusnya bukan hanya untuk kita terbatas, tapi kita dalam hati siapapun semua, kalau bisa semua masuk surga. Justru kita ini merasa tidak happy kalau ada orang yang belum seperti kita. Kasihan. Dan kita punya peduli dengan mereka. Bukan merasa, jar-jarnya masuk neraka, yang penting awak di surga. Itu nggak boleh begitu. Nabi Ibrahim nggak begitu. Nabi Ibrahim tidak mengkapling surga. Nabi Ibrahim fokus agar semua ummah bisa masuk surga. Makanya pikirannya tidak sempit tapi luas. Nah, disitulah dia meminta wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami menjadi satu ummah yang juga muslim di hadapanmu. Nah, sekarang perhatikan. Nabi Ibrahim dan Ismail minta agar dirinya menjadi muslim yang layak di hadapan Allah. Kedua, dia minta keturunannya melintas batas generasi menjadi satu ummah yang juga muslim di hadapan Allah. Dan dari mereka itu muncul, dia minta muncul seorang Rasul, dan itu didoakan oleh beliau. Pertanyaannya, doanya dikabulkan enggak? Dikabulkan. Kok tahu gimana? Karena Quran mengatakan begitu. Itu permintaan, permohonan, pertanyaannya dikabulkan enggak? Ya, dikabulkan, tapi bukan ayat ini, di ayat yang lain. Bahkan di hadis yang lain, Nabi berkata, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah doa yang dulu diminta oleh datukku yang bernama Ibrahim. Jadi memang betul, Nabi kita ini keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Ismail. Itulah sebabnya di dalam hadis Sahih Muslim dikatakan begini, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih seorang yang bernama Kinanah dari antara keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih Bani Hashim dari antara orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi bersabda, wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari antara Bani Hashim. Jadi urut-urutannya, Nabi dari kalangan siapa? Bani Hashim. Bani Hashim dari kalangan siapa? Quraisy. Quraisy keturunan siapa? Kinanah. Kinanah keturunan siapa? Ismail. Ismail keturunan siapa? Ya, semua tahu. Nggak mungkin Ismail keturunan Daud, tapi Ismail keturunan Ibrahim. Jadi itu ya. Nah, hari ini saya bawakan ini. Jangan tahu ini Quran atau bukan? Ini Quran atau bukan? Quran atau bukan? Ini Quran. Quran pakai huruf monocoroko. Jadi ini kalau dibaca begini, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya, di sini disebutkan, Duh Allah pangeran kawula
Ya kan? Duh Allah pangeran kawulo. Bisa dilihat di situ? Enggak bisa? Terus kita katakan begini, pangeran kawulo, kemudian tuan mugi anda dosaken kawulo kekalih sami sumarah. Tahu sumarah? Sumarah itu tunduk patuh. Kalau bahasa Islam, bahasa Qur'annya muslim. Sumarah kalau bahasa Jawanya. Ini Quran terbitan tahun 1935. Sampai sudah lahir belum? Oh belum? Belum masuk? Ini 1935. Yang ini ya tulisannya Quran Jawen. Jadi Quran terjemahan bahasa Jawa. Di sini yang menerjemahkan kalau dulu ho Jawa, ho supaya bisa dibaca ha atau ho di atasnya dikasih titik 3. Nah, tuh. Jadi kalau dibaca Muhammad Amin bin Ngabdul Muslim. Jadi nama Jawa itu Abdul jadi Ngabdul. Dia tulisannya Ngabdul. Coba ini huruf ngo ya kan? Jangan tahu kan huruf ngo. Nah ini coba kalau nggak percaya sini. Ini Ngabdul Muslim. Iya, penulisnya. Dan ini diterbitkan ing Surakarta. Jadi Solo. Penerbitnya mana? Burhanul Abu Siti Samsiah. Ini penerbit Muhammadiyah. Penerbit Muhammadiyah tahun 1935 sudah buat begini. Tapi coba sekarang jenengan yang Muhammadiyah, yang NU ya nggak perlu dipecah-pecah. Jangan seperti orang-orang mencoba memecah belah antara NU Muhammadiyah. Muhammadiyah NU itu satu guru. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu gurunya satu, yakni Kiai Saleh Darat. Dan itu gurunya Raden Ajeng Kartini. Jadi jangan fokus pecah belah. Siapa yang tidak suka kalau ada orang yang memecah belah hanya karena persoalan tadi itu, khilafiyah tadi itu, semua bikin kapling Solokah, ya kan? Jangan sampai ikut-ikutan begitu. Nah, kemudian tadi saya mana ya? Kawulo kakalih mugi sami sumarah. Maksudnya kami berdua menjadi orang yang tunduk patuh atau muslim. Kemudian di sini ada kelanjutannya. Dateng ing tuan, maksudnya tunduk patuh kepada panjenengan. Tuan itu maksudnya panjenengan. Ugi tedak turun kawulo. Tahu tedak turun. Dan juga keturunan kami. Ugi tedak turun kawulo mugi sumarah. Maksudnya dua keturunan beliau berdua juga menjadi orang yang muslim. Ini tahun 1935 sudah akrab yang namanya Quran huruf Jawa ini. Orang Jawa, ya kiai-kiai Jawa, kiai-kiai pribumi itu mesti mengerti bahasa Arab, mengerti huruf Arab. Itu satu, pasti. Huruf Arab, bahasa Arab. Tapi juga bisa membaca huruf Arab, bahasa Jawa yang disebut pegu. Ya, pegu. Yang ketiga, mengerti huruf begini, hono coroko. Berarti
kiai-kiai kita itu mahir tiga-tiganya. Coba seandainya ada huruf Arab, bahasanya Jawa. Kira-kira itu kalau dibaca oleh Raja Sulaiman, Raja Saudi Arabia, Muhammad bin Salman, kira-kira kalau huruf Jawa bahasa huruf Arab bahasa Jawa, kira-kira mereka paham enggak? Nggak paham. Tapi orang-orang kita mesti paham. Berarti kita ini bukan lebih baik, kita itu lebih mengandalkan keilmuan. Bukan hanya satu bahasa, tapi lebih dari itu. Itu yang diajarkan oleh kiai-kiai kita dulu. Ya. Nah, kalau sudah paham demikian, berarti kita tahu bahwa memang Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail. Nah, sekarang kita bersyukur nggak menjadi seorang Muslim? Ya. Kenapa? Di luar sana banyak orang yang ingin menjadi Muslim, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, sampai harus keluar dari keluarga besarnya, terusir. Kalian tahu yang mu'alaf itu? Sampai kan gampang, sampai kan Turki. Apa itu Turki? Turunan Islam. Ya toh? Karena kalau sudah perjuangan begitu sulit ketika menjadi Muslim itu kokohnya luar biasa, dan itu perjuangan yang besar. Maka berbahagialah panjenengan yang menjadi Muslim, karena memang dari orang tuanya juga Muslim. Tapi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itu adalah hadiah besar. Kalau sudah begitu, kita wajib bahagia menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sudah begitu, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, rajin-rajinlah bersolawat kepada Nabi. Ya, maksudnya apa? Membaca solawat. Solawat yang direkomendasi sesuai dengan hadis adalah solawat Ibrahimiyah. Apa itu solawat Ibrahimiyah? Solawat yang kita baca itu loh. Di saat tahiyat, apa yang kita baca? Solawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalnya ini ada yang bertanya, boleh nggak di situ pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina? Jawaban sampean apa kira-kira? Kebanyakan ya orang itu kalau sudah bicara begini langsung pecah. Yang satu mengatakan boleh, yang cuma mengatakan nggak boleh, akhirnya nggak saling menyapa. Ya toh? Iya toh? Fakta real kan? Jenengan jangan termasuk itu. Mau yang pakai Sayyidina, sampean jangan komentar. Mau yang tidak pakai Sayyidina, tidak usah komentar, karena semua ada dalilnya masing-masing. Dan para ulama sudah bahas sampai kitab itu berjilid-jilid. Masa kita bahas lagi? Kalau kita bahas lagi, sama dengan menggarami lautan. Ibaratnya muspro atau enggak itu? Muspro, percuma. Kenapa? Kalau dibahas lagi terus begitu, mengulang kaset diputar lagi. Tapi yang masalah ini malah nggak dibahas. Kenapa? Sholawat yang kita baca itu menyebut nama Nabi Muhammad SAW digandengkan dengan Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ada nggak yang bahas itu? Nggak ada. Kenapa nama Nabi kita nggak digandengkan dengan Adam? Kenapa Nabi kita nggak digandengkan dengan Nuh? Kenapa Nabi kita nggak digandengkan dengan Musa, Isa, Yahya, dan sebagainya? Kenapa harus digandengkan dengan Ibrahim? Kenapa? Kalau digandengkan dengan Adam, menghormati Allah juga. Bapaknya Nabi. Apa hanya karena bapaknya Nabi digandengkan?
Ternyata ada sesuatu yang penting di situ. Kenapa? Karena tadi Nabi kita mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku ini adalah doa yang dulu dipanjatkan oleh datukku yang bernama Ibrahim. Artinya dia pewaris darahnya Nabi Ibrahim, sekaligus pewaris imannya Nabi Ibrahim. Makanya Quran itu menyebut agama kita itu sebagai millata Ibrahima Hanifah. Jadi agama kita ini, risalah terakhir ini, pelanjut dari risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi fokusnya itu dua. Nah, itulah sebabnya nama Nabi kita Muhammad SAW digandingkan dengan Nabi Ibrahim. Nah, selain itu, pertanyaannya berlanjut. Kenapa Nabi Ibrahim itu doanya selalu didengar? Kenapa? Tidak ada satupun doa yang ditolak. Apakah itu karena beliau bapaknya para nabi sebagai alasan? Atau ada alasan lain? Perhatikan ya, ini saya kasih contoh. Nabi Ibrahim itu, semua ucapannya itu tertulis dalam Quran. Semua ucapan beliau, baik ucapan kepada Tuhannya, diabadikan dalam Quran. Ucapan beliau kepada penguasa di zamannya diabadikan dalam Quran. Ucapan beliau kepada penguasa di zamannya, ya. Ucapan beliau kepada orang-orang di sekitarnya. Ucapan beliau kepada orang tuanya. Ucapan beliau kepada anaknya, semua diabadikan dalam Quran. Kenapa? Karena ini pasti ada sesuatu. Ternyata kalau beliau itu mengatakan sesuatu itu, dipikir dulu, kemudian digunakan kata yang tepat secara santun. Tidak gedabrus, tidak asal-asalan, tidak asal bicara. Dan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya itu cerminan dari dirinya. Bahkan ucapan beliau kepada tamu yang dia tidak kenal, ya, tamu yang dia tidak mengerti siapa namanya, apa tujuannya, ketika datang ke rumahnya, Nabi Ibrahim menyambutnya dengan penuh keintiman. Bukan hanya ucapannya, tapi tindakannya. Padahal tamu yang datang itu siapa? Malaikat. Nabi Ibrahim tahu kalau yang datang itu malaikat? Nah, yang dia tahu mereka datang itu blegernya, apa itu bleger? Wujudnya sama seperti dirinya, ya. Orang itu orang asing, dia tidak kenal, tapi dia persilahkan diterima dan langsung bergegas menyembelih ternak terbaik yang dia punya. Bayangkan, itu akhlaknya beliau. Kayak begitu. Ketika sudah disembelih ternak terbaik yang dia punya, yang disebut dalam Quran itu ijl, itu anak sapi. Anak sapi yang empuk dagingnya, berarti sudah dipilih terbaik yang dia punya, disuguhkan pada tamu. Waktu itu Nabi Ibrahim tidak sadar kalau yang datang itu malaikat. Pokoknya itu tamu yang datang ke rumahnya, ya, diterima. Ternyata yang datang disuruh makan, tidak mau, dan dia mengaku dengan auranya itu mengatakan kami utusan Tuhan kepadamu. Coba, saking begitunya akhirnya dia gemeter Nabi Ibrahim itu. Dan memang wujudnya, auranya sudah mulai beda, tampilannya sudah mulai beda. Ini bukan menungso ternyata ini. Coba kita berpikir, seandainya sejak awal Nabi Ibrahim sudah dapat kabar nanti ada tamu malaikat yang akan datang, misalnya, kira-kira yang disuguhkan itu apa? Pohon pak, itu sudah terbaik kok. Itu sudah terbaik. Kira-kira yang disuguhkan apa? Loh, sama tidak nyambung dengan apa yang saya katakan. Itu yang terbaik sudah. Kira-kira kalau yang datang itu malaikat, yang disuguhkan apa? Ada nggak yang dia punya lebih baik dari itu? Nggak ada. Itu sudah pol-polan. Berarti itulah akhlaknya Nabi Ibrahim.
Berarti kalau yang datang itu malaikat, kira-kira yang terbaik apa? Nggak ada, sudah habis, itu yang terbaik. Kalau seandainya ada sapi dari surga, mungkin dia bawa untuk disuguhkan. Tapi nggak mungkin, karena ini sudah yang terbaik. Itu akhlak Nabi Ibrahim. Coba kita refleksi ke diri kita. Nggak usah jauh-jauh. Mungkin panjenengan punya anak di pondok. Kalau seandainya di pondok yang datang itu pejabat, kira-kira persiapannya penyambutan yang disuguhkan berapa hari? Tapi kalau yang datang panjenengan, kira-kira disambut oleh kiainya enggak? Kita yang nyarikan. Itulah bedanya, ya. Berarti selama ini kita baru paham akhlak Nabi Ibrahim ini jarang sekali yang nyontoh. Padahal seharusnya begitu. Nabi Ibrahim itu dia tahu kalau dirinya itu nabi, dia tahu kalau dirinya itu rasul, ya kan? Dia tahu kalau dirinya itu salah satu di antara ulul azmi. Ulul azmi itu 5. Satu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini kalau diibaratkan jabatan, itu jabatannya sudah tinggi. Tahu dia. Tapi dia tidak lihat orang itu mau jabatannya apa. Dia nggak lihat. Yang penting kamu manusia, aku manusia. Yang datang ini jabatannya lebih dari dia atau di bawah dia nggak peduli. Dia terima dengan sebaik-baiknya. Itulah akhlak Nabi Ibrahim. Kira-kira kita bisa nggak nyontoh? Karena akhlaknya begini, Allah izinkan Nabi yang utama ini lahir dari sulbinya. Yang awalnya itu dia nggak tahu kalau itu nanti lahir dari sulbinya. Dia minta munajat, ya Allah, utuslah di kalangan mereka nanti dari keturunan dia sendiri agar lahir Nabi yang paling istimewa. Allah kabulkan. Sebetulnya dia berada pada dua opsi, apakah diterima atau ditolak. Tapi Allah paham, sangat-sangat paham. Tapi dikabulkannya bukan saat itu, tapi ratusan tahun berikutnya. Jarak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu berapa generasi? Kalau tadi itu kan satu ummah keturunan beliau lintas batas generasi. Kira-kira itu berapa generasi dikabulkan? 10 lebih. Nabi kita ini, ya, dalam kitab tafsir ataupun kitab tarikh disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Berapa generasi tadi? Lo nggak hitung sampean. Berapa tadi? Kalau dihitung itu sudah 12 generasi. Masih ke atas, bin Malik, bin Nadr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Udad, bin Zaid, bin Yaqdir, bin Yaqdur, bin Hamasa, bin Nabat, bin Khaydar, bin Ismail, bin semua orang tahu Ismail bin Ibrahim. Kalau kita menyebut Ismail, saudara kita non-muslim menyebut Ismail, ya. Kalau kita Ismail bahasa Arabnya, kalau bahasa Ibraninya Ismail, kalau orang Jawa menyebutnya Ismail. Iya, di sini ditulis nama Ismail di sini. Namanya Ismail karena ain itu dibaca ngo. Sama dengan Abdullah, Abdullah dibaca Abdullah, ya kan? Jadi Ismail dan Ismail itu orangnya satu, hanya cara pelafalan yang beda. Nggak jauh-jauh. Jadi kan ada yang Jawa, ada yang Madura kan? Ya, ada yang Sunda, ada yang Bali. Itu masih satu keluarga. Misal ya, kalau orang Jawa menyebut ini kaki ini ceker, ya kan? Ceker.
Kalau nggak pakai sandal itu namanya apa? Ceker. Orang Bali tidak menyebut ceker, tapi cokor. Makanya kalau kita menyentuh bukan telapak, punggungnya kakinya orang bangsawan di sana, dia disapa dengan sebutan cokorde. Cokorde, berarti dia bangsawan, makanya disentuh kakinya. Nah, betul. Cokorde. Dari kata cokor kita menyebut ceker. Itu berarti orang Jawa dengan orang Bali itu satu keluarga. Orang Jawa dengan Madura juga gitu. Itu pintu, orang Jawa mengatakan lawang. Orang Madura mengatakan labeng. Ya kan? Lawang, labeng. Kalau kita orang Jawa menyebut wolu. Orang Madura nggak bisa mengatakan wolu. Belu. Ya kan? Jadi W jadi B. Kemudian apa lagi? Orang Jawa mengatakan waktu nih. Orang Madura mengatakan bektona. Iya kan? Ada Madura di sini. Ah iya, salah nggak saya? Bener kan? Faktorial itu. Sama dengan orang Arab dengan orang Bani Israel. Antara Bani Ismail dengan Bani Israel itu satu mbah. Siapa itu? Dari Nabi Ibrahim. Ngomongnya mirip-mirip. Ismail, Ismail. Israel, Israel. Jibril, Gabriel. Ya, Jibril, Gabriel. Mikail, Mihael. Israfil, Rafael. Jadi kalau ada orang namanya Rafael, itu sama dengan Israfil. Kalau ada orang namanya Gabriel, itu sama dengan Jibril. Kalau bahasa Inggrisnya Gabriel. Kalau ada orang namanya Michael, kita menyebutnya Mikail. Bahasa Inggrisnya Michael. Bahasa Prancisnya Michel. Jadi Michel, Michael, Mikail, Michael itu maksudnya sama. Sampai kalau punya cucu dikasih nama Michael juga nggak salah. Jangan itu ke barat-baratan. Enggak, itu masalah bahasa saja. Mau dikasih nama Michael, mau dikasih nama Mikail, mau disebut Mail, ya maksudnya sama. Mail gitu kan, sama, hanya cara pelafalan aja. Intinya jenengan sudah paham ya. Nah, kalau kita lihat kitab tafsir, ternyata yang datang ke Nabi Ibrahim waktu itu kan wujudnya menungso, ya. Sama seperti yang datang kepada Sayyidah Maryam, itu wujudnya menungso, laki-laki. Makanya dia takut, aku nggak pernah menyentuh laki-laki. Ternyata yang datang itu, jangan takut, aku utusan Tuhan kepadamu. Ternyata yang datang itu siapa? Malaikat siapa? Jibril. Yang datang kepada Nabi Ibrahim itu siapa? Malaikat, iya. Tapi bukan sekedar malaikat, jenderalnya para malaikat. Berapa? 3 orang. Siapa mereka? Disebutkan dalam kitab tafsir, namanya Jibril, Mikail, Israfil. Seperti yang tertulis dalam kitab agama Yahudi. Namanya juga disebut sama, yakni Gabriel, Michael, Rafael. Bayangkan, kalau seandainya kita di samping Nabi Ibrahim zaman itu, seandainya ini, kira-kira yang datang tamu kayak gitu sampean bahagia enggak? Berget, bisa-bisa pingsan sampean. Jangankan kita, Sayyidah Sarah waktu itu kan sudah sangat sepuh. Dia mendengar percakapan itu di balik tabir. Maka dia ketika dapat informasi, itulah ya, kalau orang itu tidak pernah merendahkan orang, bahkan siapapun dia tidak peduli. Yang penting pokoknya manusia menungso disumanggake, ya, dijamu. Ternyata ada hadiah besar. Hadiah besarnya apa? Sayyidah Sarah yang sudah menopause,
Monopause itu kira-kira bisa punya anak nggak? Oh, nggak bisa. Apalagi waktu masih muda divonis mandul. Sudah mandul, monopause. Ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Kira-kira punya anak nggak? Nggak mungkin. Secara manusiawi nggak mungkin. Tetapi karena sudah begitu akhlaknya Nabi Ibrahim, Sayyidah Maryam mendengar di balik tabir percakapan mereka. Dia tertawa. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Ya kan? Tapi malaikat menjawab, tahun depan istrimu sudah melahirkan. Coba bayangin. Begitulah Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Asal hambanya itu benar hidupnya, tidak merasa sombong atas jabatan yang dia punya. Dia menghormati orang, tidak memarjinakan orang. Begitulah akhlaknya Nabi Ibrahim. Dan saya kasih pelajaran penting. Apa itu? Malaikat itu tidak pernah pensiun. Saya serius ya. Malaikat itu tidak pernah pensiun. Bukti kok bayaran terus. Bukan masalah itu. Sampai yang ke sana arahnya. Maksudnya malaikat itu sesuai dengan tugasnya. Tidak ada yang namanya sudah berhenti, enggak. Terus. Bukan karena dapat bayaran terus, bukan. Tapi dia mendapatkan tugas sampai pada waktunya selesai ketika dunia sudah kiamat. Jadi malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, termasuk malaikat rahmah, itu nggak pernah pensiun. Bisa jadi orang yang kita temui, orang yang menemui kita, yang rupanya gembel misalnya, bahkan mungkin kalau kita mau ditemui itu kayak nggak mau kita. Bisa jadi yang datang itu bukan orang, tapi yang datang itu malaikat yang mau menguji iman kita. Jangan pernah remehkan orang, karena malaikat tidak pernah pensiun. Kalau itu kita bisa terapkan dalam hidup kita, memang itu akan konflik dalam diri kita. Konfliknya itu apa? Ini apa sih kok ini? Itu kan? Nah, bisa jadi itu Allah mau menguji kita dengan orang-orang begitu. Kalau saya dijuluki orang gila itu kan, misalnya kan orang gila itu kan nggak punya salahnya. Kalau apa-apa. Saya tidak bicara orang gila. Saya Enggak, maksudnya itu kan kita nggak boleh ya Ustaz. Boleh suudon. sama kepada orang, tapi jujur saya kalau dideketin sama orang gila itu takut. Ya, aja ngomong sama Allah. Ya Allah, saya takut. Gitu. Ya, tapi bukan berarti yang penting jangan merendahkan orang. Intinya itu, jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah menilai negatif, jelek orang. Yang penting itu. Kadang-kadang kita ini memang yang watak manusia itu karena digoda oleh setan itu. Ya, kalau ada orang yang kayaknya kita itu semua disiapkan, kalau bisa apa aja dikeluarkan. Tapi kalau datang, mau bayar di mana, air putih aja nggak disediakan. Jangan begitu. Kita ya manusia, mereka juga manusia. Butuh yang namanya itu dihormati. Bukan gila hormat ya, tapi butuh dihormati. Jangan sampai kita merasa sombong. Yang penting itu. Kalau sudah ada ujung sombong, hati-hati. Allah nggak berkenan. Allah nggak akan berkenan. Nabi Ibrahim itu wataknya begitu. Makanya semua doanya itu diijabah, dikabulkan. Ya itulah sebabnya kalau kita ini sudah umroh, sudah haji, pernah sholat di dekat makom Ibrahim. Makom itu bukan kuburan ya. Makom itu tempat berdiri Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Nah, kalau kita sudah sholat dekat makom Ibrahim, seharusnya aura itu kita bawa ke sini. Maksudnya gimana? Kalau kita sholat dekat makom Ibrahim sudah dapat dapat kenangan kayak begitu. Selanjutnya adalah mengikuti jejak kehidupan Ibrahim. Bagaimana tutur kata kepada orang tua kayak apa? Bagaimana tutur kata kepada penguasa kayak apa?
Pada orang yang tidak kenal, dia kenal. Bahkan kepada anaknya sendiri tuh, tutur katanya itu aneh. Gimana cara dia menyapa anaknya? Ya bunayya. Kenapa sih Nabi Ibrahim ngomong kepada anaknya kok bukan mengatakan ya ibni, wahai putraku? Kenapa nggak begitu? Toh seandainya dia ngomong begitu layak atau enggak? Layak. Kita pun kalau menyebut begitu itu layak. Nabi Ibrahim kalau seandainya pakai ya ibni itu layak. Tapi kenapa dia nggak pakai begitu? Tapi dia pakai istilah apa? Ya bunayya. Tahu artinya apa ya bunayya? Wahai putraku yang amat aku cintai. Nah kalau kita gimana cara menyebut anak kita? Coba ini. Inilah bedanya kita dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita bisa mencontoh itu luar biasa. Ya, itulah sebabnya Nabi Ibrahim itu kepada anaknya yang berada dalam kekuasaannya, dia ngomong aja begitu. Apalagi kepada Tuhannya. Wah, lebih dari itu. Makanya dia berkata begitu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu dia khawatir, itu bahasa yang sangat khawatir sebetulnya. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan untuk keturunannya. Dia nggak tahu. Harap-harap cemas dia ngomong begitu. Nah kalau kita bagaimana? Sembuh, apa cari sisir, apa begitu? Nggak boleh begitu. Jangan egois. Nabi Ibrahim itu pandangannya luas, pandangannya jauh ke depan. Bahkan yang belum lahir sekalipun dia munajat kepada Tuhannya untuk kebaikan mereka. Itu Nabi Ibrahim. Kalau yang lahir, yang sudah wujud di muka bumi didoakan. Siapa itu? Ismail didoakan. Tapi benih dari Ismail, generasi lintas generasi itu didoakan semua. Dan sampai pada akhirnya terwujud Nabi Muhammad SAW lahir dari benih beliau. Makanya jangan lupa yang namanya sholawat. Kalau bisa setiap hari sholawat itu dibaca. Tapi ingat ya, baca sholawat itu jangan sekedar urusan soal bisnis. Kebanyakan orang itu baca sholawat ada tujuan-tujuan materialistik. Dan rezekinya lancar, gitu kan? Dan ini, dan itu, dan itu, gitu kan? Jadi yang jadi tujuan fokusnya apa? Dunia. Apakah itu salah? Ya sebetulnya ya nggak salah, cuma kurang adab. Seakan-akan membaca sholawat itu hanya untuk meraih dunia. Jadi Nabi kita ditukar dengan dunia. Berarti cintanya tulus atau cintanya itu ada udang di balik rempeyek? Jadi bukan cinta yang tulus. Padahal kalau kita membaca sholawat itu, membaca nama beliau, menyebut beliau karena cinta kita kepada beliau. Ingat, seperti kita dulu waktu masih muda, belum menikah, ketika disebut nama calon istri itu kayak dunia itu seakan-akan milik kita berdua, iya kan? Begitu seharusnya. Dan jangan hitung-hitungan. Tahu maksudnya hitung-hitungan? Orang baca sholawat dihitung 4.444 kali. Biasanya yang orientasinya dunia itu. Berapa baca sholawatnya? 3.333. Nah, itu nggak ada turunannya, ya. Selain nggak ada turunannya, kebanyakan kalau dibaca urusannya dunia. Seharusnya baca sholawat karena cinta. Mengenai nanti dapat bonus kayak Sayyidah Sarah itu lain cerita. Itu karena Allah berkehendak, karena cinta kita tulus. Bukan sejak awal sudah diprogram, aku kudu maca sakmene ben bisa begini. Nah, itu lain cerita. Makanya kalau kita ini ikhlas, Allah nggak pernah membuat kita kecewa. Nggak pernah. Percaya deh sama saya. Dan itu fakta real. Dan saya mengalami sendiri begitu. Nggak disangka-sangka. Dan sering kali ketika saya keluar sekian, kok nggak jauh, tiba-tiba dikasih lebih dari itu. Tanpa disangka-sangka. Wah, aku gak kenal, gak sopo, gak sanak, gak kadang. Dari mana? Cuma saya begini.
Saya ingat dulu. Oh iya, Nabi Ibrahim dulu begitu. Ya mungkin itu tadi malaikat gak pensiun, cuma begitu saja. Wah begitu saja. Dan itu kalau kita ini mendawamkan itu mengajekan, tahu mengajekan ya, mengistiqomahkan. Insya Allah Allah nggak pernah meninggalkan kita, percaya saya. Dan kalau sudah sholawat sudah oke, yang kedua jangan lupa apa itu, menjalankan sunnah-sunnahnya. Sunnah Nabi itu sedikit atau banyak? Oh banyak. Tapi ya itu tadi, ketika kita menjalankan sunnah, ya jangan ada rasa ujub, pamer. Tahu? Pamer itu. Kan ada orang mau menjalankan sunnah itu untuk pamer. Ya. Selain pamer, juga ada yang menjalankan sunnah untuk sombong-sombongan. Tahu sombong-sombongan? Ya begini, malah orang sholat merong rokaat, aku yang sampai papat. Itu berarti merasa apa? Sombong. Padahal sholat itu baik, tapi karena motifnya itu untuk sombong, tidak punya nilai. Atau begini, malah dekat dulu teman sedang 10 aku 100. Kalau sudah begitu, itu sombong nggak? Sombong. Seharusnya nggak perlu lihat orang. Diri sendiri diukur, nggak perlu ukur orang lain. Apalagi sekarang ini di kota-kota besar, masjid-masjid di perumahan-perumahan itu, kadang-kadang sunnah itu merasa paling nyunnah, tahu? Paling nyunnah, yang lain dianggap tidak sunnah. Ini sombong namanya. Sholat berjamaah betul, sholat berjamaah subuh gitu ya. Setelah sholat subuh, karena yang nanti ngasih tausiah bukan ustadznya, langsung melencing. Ada nggak yang begitu? Sopo? Ada yang begitu. Kenapa? Merasa dirinya paling baik yang itu. Nggak sesuai dengan sunnah. Ini watak-watak yang nggak perlu diteruskan. Ingat ya, dulu pernah terjadi kayak begini. Doanya itu luar biasa. Ibadahnya puluhan ribu tahun, bahkan melebihi ibadahnya para malaikat. Namanya Azazil. Sangat disanjung oleh penduduk langit. Tapi ketika diciptakan Adam, disuruh sujud kepada Adam, dia nggak mau. Dengan alasan apa? Ana khairun min. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar. Engkau sendiri yang mencipta aku dari api. Khalaqtahu min tin. Engkau sendiri yang mencipta dia dari tanah. Api dengan tanah kan punya aku. Secara harfiah, tanah dengan api itu memang lebih mulia api. Lebih kualitasnya itu, unsur api itu lebih tinggi. Itu jawaban rasional enggak itu? Rasional, tapi Allah nggak butuh jawaban itu. Kamu mau merasa paling sombong, itu Allah nggak mau. Kayak orang yang menjalankan sunnah itu, baik nggak itu menjalankan sunnah? Baik, tapi karena dibungkus dengan kesombongan, Allah ridho nggak? Nggak ridho. Maka jangan sampai kalau kita menjalankan sunnah, pertama untuk ujub, jangan, atau untuk sombong-sombongan juga jangan. Wis, orang itu sholatnya kayak apa? Ojo dinilai, dan jangan suka menilai. Nilailah diri sendiri. Itu akan menyelamatkan kita daripada sibuk menilai orang lain. Cuma kadang-kadang orang itu konsentrasi menilai diri sendiri atau orang lain. Kebanyakan kalau orang lain komentarnya luar biasa. Tapi kalau diri sendiri gak pernah dibahas, ya kan? Hati-hati. Ini adalah watak yang tidak perlu dicontoh. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat tadi menyadarkan kita, cintailah Rasul dengan setulus-tulusnya dan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya supaya kita nanti dimasukkan ke surga Allah kalau bisa di ring satunya Nabi. Kalau masuk surga pasti insya Allah. Cuma masalahnya surga itu kan ada yang VIP, ada yang bintang 5, ada yang bintang 3, ada bintang 4, ada yang kos-kosan. Tapi ya tetap itu
surga. Masalahnya sampai mau surga kos-kosan, surga serambi surga, atau yang ada di VIP-nya surga. Maunya VIP, tapi merendahkan orang. Bisa nggak masuk VIP? Nggak bisa. Makanya perlu ya untuk selalu menghisap diri kita sendiri. Jangan sampai rajin menghisap orang lain, menilai orang lain, dan itu membuat diri kita ini celaka. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi panjenengan semua. Baik, ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi kan sampai hari itu boleh beda, tapi sekarang itu kan ada ustaz-ustaz yang baru muncul gitu kan, mendoktrin, mereka nggak ada tentuannya, halal, bid'ah gitu. Dan mereka punya jamaah tuh, punya anak-anak muda gitu, yang masih kayak bulan-bulanan gitu. Dan mereka jatuhnya ilmu kan ke situ, takutnya kita yang saya gitu kan punya anak muda, yang lucu gitu kan, jatuhnya ke sana. Jadi gimana kita meningkatnya? Terima kasih. Ya, ini fenomena perkotaan sebetulnya. Kebanyakan anak-anak yang terutama ya di kampus-kampus negeri, terutama di tempat saya di kampus UNER juga begitu. Kebanyakan mereka ini dalam agama nol. Ketika belajar pertama langsung merasa oh ini ya itu yang paling benar, bukan yang benar tapi yang paling benar, yang lain-lain dianggap nggak benar. Nah, memang bagaimana caranya orang tua? Ya orang tua harus memberikan semacam tausiah dalam keluarga, bahwa Islam itu tidak sesempit yang kita lihat. Islam itu banyak keragaman, banyak para ulama yang sudah memberikan fatwa agar tidak terlalu ekstrim dalam memahami agama. Itu harus disampaikan dalam keluarga. Masalahnya kalau kita ini dalam keluarga nggak pernah ketemu, ya yang anaknya ngaji sendiri, ayahnya ngaji sendiri, istrinya ngaji sendiri, nggak pernah terlibat dalam satu keluarga. Jadi keluarga ini satu dengan yang lain memang betul berada dalam satu rumah, tapi nggak saling menyapa, ya kan? Ada nggak kayak begini? Banyak. Iya. Makanya perlu yang namanya kita galakkan makan bersama dalam keluarga itu. Tahu makan bersama? Makan bersama itu bukan berarti harus ke restoran ya. Kalau punya uang nggak apa-apa sekali-kali ke restoran. Saya juga begitu. Kadang saya biasanya ke ini bukan promosi loh ya. Cuma saya nyari yang happy tetapi murah meriah. Ikan bakar di dekat Genteng itu loh. Nah, yang dekat ada SMA Muhammadiyah berapa itu? Nah, situ. Muhammadiyah 10. Nah, biasanya pinggir di situ. Nah, itu biasanya saya di situ. Kadang ngobrol. Jadi kalau nggak salah itu ada hotel yang mau dijual dulu ya. Nah, di situ. Itu apa? Bukan sekedar makan, tapi ngobrol sama anak, ngobrol sama istri, sama si kecil juga ngobrol gimana sekolahnya tadi, gimana kuliahnya dan sebagainya. Sehingga terjadi apa? Komunikasi. Sehingga anak itu tahu, oh papa itu gini, oh mama itu gini, di sekolah ada begini, di kampus ada begini, dia pandangannya luas. Jadi nggak sakoh gitu. Dan yang penting kalau kita punya jamaah begini ya, punya pimpinan kayak begini, jangan cari ustadz yang pandangannya kacamata kuda, nanti rusak jamaah. Tapi cari ustadz yang kira-kira itu membuat pikiran kita itu luas, bukan sempit. Itu kadang-kadang kalau yang model begitu ya, jamaahnya banyak. Iya betul, banyak. Tapi bukan dari penduduk sekitar, itu ngebon dari mana-mana dijadikan satu ke situ. Kalau ustadznya yang ngaji di sana, ya itu tadi kesono semua. Jadi jamaah ngebon istilahnya, bukan jamaah situ. Dan ini
Nggak sehat sebetulnya, nggak sehat. Zamannya tetap ya orang itu aja, cuma ya itu pindah sana, pindah sini, kan ditelepon, nanti saya mesti kajian di masjid itu, tolong datang ya supaya jadi ramai, gitu. Saya tahu sendiri modelnya begitu. Jadi seakan-akan itu besar, padahal ya cuma segelintir. Ya kita sendiri yang kadang-kadang tidak paham model cara beragama begini. Ini cara beragama yang ekstrim. Saya tidak menyesatkan, bukan, tapi caranya yang kurang tepat. Caranya mudah memvonis orang, itu nggak boleh. Ya. Iya, iya. Iya. Dan memang ya kita, ya saya sendiri menyesuaikan nih. Kalau kadang saya pakai sarung, ya. Kadang saya pakai jubah, ya. Kadang saya pakai celana, ya. Kadang saya gaul. Kalau di kafe sama anak-anak muda ya pakai gitu. Nggak mungkin saya dengan anak-anak muda pakai sarung, malah jadi bahan tertawaan nanti. Jadi sampai belum tahu kalau saya gaul di kafe ya, belum tahu ya. Mungkin tadi suatu saat, ada saya pernah ketemu, bisa di sini, iya, ketemu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan syariat, begitu. Ya, mudah-mudahan berislam kita itu yang menjadi rahmat bagi semua. Nah, itu. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Ya? Kalau mau tanya lagi, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi aku menjelaskan tentang Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah nanti kemarin itu kan Kiai Ahmad Barang dan Kiai Hasyim Asy'ari. itu kan tidak menggunakan Muhammadiyah NU kami ini. Tapi kenapa sekarang di bawahnya bisa mengkotak-kotakan? Iya. Saya nggak bisa jawab secara tuntas ya. Cuma kadang-kadang begini, saya menggunakan cara pandang yang kadang-kadang ini perlu jadi renungan bersama, baik yang NU maupun Muhammadiyah. Ya. Begini, memang betul Muhammadiyah dan NU itu gurunya satu. Tapi karena semakin ke bawah ke era kita ini, terjadi kutub ekstrim yang saling bertabrakan. Gara-gara apa? Sebagai penanda identitas, bukan sebagai produk ijtihadi yang seharusnya itu menjadi bahan untuk saling menghargai. Contoh, kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya tarjih. Tahu tarjih? Tarjih itu keputusan dari pusat yang disampaikan kepada bawahan untuk umat, ya, untuk warga Nahdien atau warga Muhammadiyah. Kalau warga Muhammadiyah itu disebut tarjih. Kalau warga Nahdien disebut bahsul masail. Nah, bahsul masail. Nah, Muhammadiyah itu kalau sholat tarawihnya berapa? 11. Itu sudah umum ya. Kalau NU sholat tarawihnya berapa? Oke ya, sudah tahu ya. Nah, sekalipun sholatnya itu 11, tetapi itu tidak seragam sebetulnya. Kalau di Surabaya sholatnya 2-2-2, ya toh? 2-2-2 sampai selesai. Kalau di Jogja bukan 2-2, 4-4-3. Padahal sama-sama Muhammadiyah. Seharusnya itu jadi contoh, jangan saklek. Toh keputusannya begitu 11, tetapi bisa 2-2-2, bisa 4, beragam. Kalau yang ngaji nggak tahu. Nah, makanya perlu ngaji. Itu contoh sederhana. Terus contoh kedua, kalau keputusan tarjih Muhammadiyah, ya, mau baca Bismillahirrahmanirrahim jahar, atau ada langsung dengar gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Mau dibaca jahar keras, mau dibaca pelan, boleh. Tapi kalau ada di sekitar kita ini, di jamaah Muhammadiyah misalnya, langsung baca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, duduk Muhammadiyah gitu kan? Padahal itu ya Muhammadiyah. Tapi kalau pakai Bismillah, dianggap bukan Muhammadiyah. Jadi aneh kan? Keputusan yang jelas, tapi kok ada sikap
Seakan-akan apa? Menjadi pembeda. Kalau pakai Bismillah bukan Muhammadiyah. Padahal tidak begitu keputusan. Ini yang Muhammadiyah. Yang NU juga begitu. Saya ambil contoh. Di NU itu, kalau yang namanya NU itu kan mazhabnya apa? Syafi'i. Kalau sholat subuh mazhab Syafi'i pakai kunut enggak? Pakai kunut. Kunutnya itu wajib atau sunnah? Sunnah. Seandainya NU tiba-tiba sholat subuh nggak pakai kunut, kira-kira apa? Dianggap aneh. Padahal itu sunnah. Iya kan? Apalagi NU itu bukan sekedar madhab Syafi'i, bisa madhab Hanafi, bisa madhab Maliki, bisa madhab Syafi'i, bisa madhab Hambali. Kalau madhab Hanafi nggak pakai kunut, tapi kalau misalnya kan sesuai dengan kartu mengikuti 4 madhab, tiba-tiba sholat subuh nggak pakai kunut, jawab, oh itu NU lagi, begitu kan? Jadi kadang-kadang jadi sekat. Padahal nggak begitu. Yang Muhammadiyah ya begitu, yang NU juga begitu. Maksudnya NU yang kurang ngopi, ngopinya kurang kental, larinya kurang jauh, kurang kencang. Akhirnya apa? Gampang menvonis. Lebih aneh lagi kalau ada ustadz juga, tapi bukan NU, bukan Muhammadiyah. Ya pakai mulut bid'ah, gitu kan? Ada kan? Nah, ini karena ngopinya kurang kental, meskipun jenggotnya panjang sekali. Jadi jenggot itu bukan penanda kealiman seseorang. Jenggot bukan penanda itu muslim yang benar, bukan. Jangan menilai orang itu dari casing. Kebanyakan kita lihat orang itu dari apa? Casing. Kalau jubahan, kalau jenggotnya panjang, gitu kan? Kalau jidatnya sudah hitam, gitu. Belum tentu. Nah, jangan terjebak dengan casing. Ya, saya kira begitu yang bisa saja. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf. Tidak bermaksud untuk berbuat negatif, bukan. Tapi karena keterbatasan istilah yang saya pakai, ya. Mudah-mudahan yang tidak hadir bisa disampaikan hal ini, meskipun dengan bahasa yang tidak sama, tapi maksudnya sama. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan menjadi kebaikan kita semuanya, apa yang disampaikan insya Allah kita bisa menjadinya sedikit. Sebenarnya Rasulullah ini tadi baru cuma 1 ayat, ini masih kuliahnya, dan ini masih belum dapat ya. Kuliahnya itu juga masih